Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang paper yang sudah kami pilih berjudul Soil Health and Environmental Sustainable a Comprehensive Review. Nah, jadi sebagian besar PPT kami dan juga paper tersebut itu bukan hanya sekedar teori yang kami jelaskan, tetapi juga analisis data mengenai fungsi degradasi dan efektivitas praktik konservasi tanah berdasarkan studi terbaru tahun 2024. Nah, kemudian fokus data yaitu kenapa tanah itu sangat krusial di masa sekarang. Nah, yang pertama itu 95% pangan kita berasal dari tanah. Kemudian yang kedua, tanah adalah menyimpan karbon raksasa sebesar 2.500 gigaton. Nah, hal ini tuh jauh lebih besar daripada karbon yang berada di atmosfer. Nah, terakhir itu karena tanah adalah rumah bagi 25% atau seperempat dari total keanekaragaman hayati di bumi. Jadi, jika tanah rusak, ketahanan pangan dan iklim global akan runtuh. Kemudian kami di sini melakukan analisis yang pertama, kami sesuai arahan Bapak dosen, kami membagi penjelasan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu diagnosis. Kami melakukan apa yang ada di dalam tanah, mendiagnosis itu. Kemudian yang kedua, apa masalah dan polutannya di tanah. Kemudian yang ketiga, itu solusi berdasarkan efektivitas datanya yang sudah kami peroleh. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini terdapat 7 titik sampel yang diuji oleh teliti. Nah, di situ akan terlihat yang pertama ada siklus nutrisi. Yang dimana siklus nutrisi ini memiliki persentase lebih dari 87%. Lalu selanjutnya ada penyimpanan karbon yaitu 80% sampai 87%. Yang ketiga juga ada retensi air yaitu 70% sampai 80%. Ketiga yang tadi itu merupakan fungsi yang terbesar. Siklus nutrisi tadi dia itu tertinggi dan paling konsisten. Yang penyimpanan karbon dia itu juga masih sangat stabil. Lalu yang retensi air dia itu berfluktuasi tergantung kondisi lingkungannya. Berikutnya ya keempatnya ini ada dukungan keanekaragaman hayati yaitu 75%. Terus ada kontrol erosi ada 70%. Dan kandungan bahan organik 65%, dan yang terakhir adalah filtrasi polutan dan 60%. Nah, jadi di sini sebenarnya itu lebih menonjolin kalau semua fungsi ini memiliki stabilitasnya gitu loh. Jadi yang 87% tadi itu, yang lebih dari 80% tadi itu yang paling stabil fungsinya. Mereka ini kayak satu kesatuan gitu. Misal, jika ada salah satu fungsi ini mengalami gangguan atau mengalami masalah, berarti nanti fungsi-fungsi lain akan terkena dampaknya juga. Slide selanjutnya yaitu komponen kunci penentu kesehatan tanah. Nah, apa yang membuat fungsi tanah itu stabil? Ya ini tadi, yang menentukan sebuah tanah itu stabil yaitu komponennya. Nah, komponen-komponennya itu ada bahan organik, mineral, partikel lempung, partikel pasir, mikroorganisme. Nah, bahan organik yaitu 30%. Nah, dia itu penggerak utama dan memiliki tersediaan nutrisi dan penyimpanan karbon yang banyak. Lalu selanjutnya ada mikroorganisme, agen dekomposisi dan siklus nutrisi esensial. Nah, bahan organik dan mikroorganisme ini, dia ini kan satu kesatuan ya. Kalau ada organik, pasti ada mikroorganisme gitu. Jadi, kalau mereka digabungin, mereka ini akan menyumbang 50% dari total kesehatan. Jadi, lebih mendominasi atau bisa dibilang nyawa dari ekosistem tersebut. Sisanya selanjutnya ada mineral yaitu 20%. Ya, mineral ini penyedia elemen dasar pertumbuhan kayak ada mineral nitrogen, fosfor, dan semacamnya. Lalu ada partikel lempung atau clay yaitu 15%. Kunci utama retensi air yang tadi yang kita bahas itu. Lalu juga ada yang terakhir partikel pasir yaitu 8%. Pada slide ini kita membandingkan 3 jenis tanah, yaitu loamy, clay, and sandy. Tanah loamy merupakan yang paling ideal karena seimbang dalam retensi air, ketersediaan nutrisi, dan penyerapan karbon. Clay unggul dalam menyimpan air dan karbon, tetapi ketersediaan nutrisinya sedang karena strukturnya padat. Sedangkan sandy memiliki kemampuan rendah di hampir semua aspek, sehingga paling rentan terhadap degradasi. Selanjutnya, secara global, degradasi tanah menjadi ancaman serius. Setiap tahun, sekitar 70 miliar ton topsoil hilang akibat erosi. Dan lebih dari 40% lahan pertanian mengalami kerugian nutrisi. Kerugian ekonominya juga besar, mencapai sekitar 400 miliar dolar per tahun. Untuk dampaknya sendiri, meliputi penurunan produktivitas tanah, pencemaran air, serta peningkatan emisi CO2 ke atmosfer. Ini tuh kelihatan kalau degradasi lahan itu nggak terjadi secara merata di setiap benua yang ada di dunia. Yang paling tinggi itu ada di Asia, sekitar 45%.
bisa disimpulkan kalau Asia tuh jadi pusat utama masalah degradasi lahan. Sedangkan yang paling rendah itu ada di Australia, itu cuma sekitar 20%. Dan kalau dilihat benua lain kayak Afrika dan Amerika Selatan juga angkanya cukup tinggi. Jadi ini bukan masalah di suatu wilayah aja, tapi memang sudah jadi isu global. Dan perbedaan ini kemungkinan besar dipengaruhi sama aktivitas manusia di tiap wilayah, misalnya pertanian, industri, atau perubahan penggunaan lahan. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau penanganan degradasi lahan itu nggak bisa disamaratakan, tapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dan di slide ini itu dijelasin tentang jenis-jenis polutan yang jadi ancaman buat tanah, yang dibagi berdasarkan tingkat dampaknya. Yang paling berbahaya itu ada logam berat seperti timbal dan kadmium yang biasanya berasal dari industri dan pertambangan. Selain itu, ada juga PAHS dari proses pembakaran limbah industri. Polutan di level ini tuh cukup serius karena sifatnya itu beracun dan sulit terurai di tanah. Lalu level selanjutnya itu ada pestisida dan nitrat yang biasanya berasal dari aktivitas pertanian, terutama limpasan. Lalu ada juga mikroplastik yang walau jumlahnya sedikit, tapi bisa bertahan lama dan berdampak dalam jangka panjang. Dari sini tuh kelihatan kalau sumber pencemaran tanah itu sebagian besar datang dari aktivitas manusia, terutama sektor industri dan pertanian. Lalu logam berat jadi yang paling berbahaya, sementara pestisida jadi yang paling sering ditemukan atau paling luas penyebarannya. Pada slide 10, saya akan menjelaskan beberapa pendekatan yang terbukti efektif dalam menjaga dan memperbaiki kualitas tanah, yaitu melalui praktik pertanian, teknologi remediasi, dan sistem integrasi seperti agroforestry. Pertama, dari sisi praktik pertanian atau agronomi, salah satu metode yang digunakan adalah crop rotation atau rotasi tanaman. Dengan mengganti jenis tanaman secara berkala, kandungan karbon organik dalam tanah dapat meningkat hingga 20%. Hal ini penting dikarenakan karbon organik berperan dalam menjaga struktur dan kesuburan tanah. Selain itu, ada juga metode yang bernama reduced tillage atau pengolahan tanah minimum. Metode ini dapat mengurangi intensitas pembajakan sehingga dapat menekan laju erosi tanah hingga 60%. Dampaknya, tanah menjadi lebih stabil dan organisme di dalamnya tetap terjaga. Selanjutnya, dari sisi teknologi, terdapat metode remediasi polutan. Yang pertama adalah biromediasi, yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan polutan dalam tanah. Metode ini cukup efektif dengan kemampuan menurunkan polutan hingga 70% sampai 90% dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Kemudian ada vitroremediasi, yaitu penggunaan tanaman tertentu untuk menyerap logam berat dari tanah. Efektivitasnya berkisar antara 20 hingga 50%, tergantung jenis tanaman dan kondisi lingkungannya. Yang terakhir ada pendekatan agroforestry sebagai sistem integrasi antara pertanian dan kehutanan. Metode ini mampu meningkatkan kandungan materi organik tanah hingga 28% dan meningkatkan kesuburan tanah hingga 35%. Dari ketiga pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara praktik agronomi, teknologi, dan sistem integratif memberikan hasil yang paling optimal dalam menjaga kualitas tanah. Selanjutnya pada slide 11 saya akan menjelaskan tentang pentingnya tanah sebagai variasi utama kehidupan. Tanah merupakan variasi kritis, di mana sekitar 90% sistem pangan dan stabilitas iklim global sangat bergantung pada kondisi tanah. Artinya, jika tanah mengalami kerusakan, maka produksi pangan dan keseimbangan lingkungan juga akan terganggu. Namun, saat ini tanah juga menghadapi berbagai ancaman sistemik, seperti aktivitas eksploitasi berlebihan, erosi, dan pencemaran industri. Di mana kegiatan tersebut telah menyebabkan degradasi sekitar 40% lahan di dunia. Bahkan, kawasan Asia menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Oleh karena itu, diperlukan juga arahan kebijakan yang tegas, di mana beberapa solusi yang dapat diterapkan diantaranya adalah pengembangan agroforestry, penggunaan teknik biromediasi, serta pemanfaatan teknologi seperti remote sensing untuk memantau kondisi tanah secara lebih akurat. Dapat disimpulkan bahwa menjaga tanah bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan kehidupan manusia secara keseluruhan, mulai dari pangan, iklim, hingga air.